Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali menjumpai saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama melihat ayat kita, Matius 15 ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Belajar dari perempuan Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan teks atau cerita ini, maka kita akan melihat bahwa ketika Yesus menyingkir dari Tirus dan Sidon, maka tiba-tiba datanglah seorang perempuan Kanaan dan berteriak kepada Yesus seperti ayat kita tadi, "Yesus, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudara, kalau kita mengerti latar belakang dari orang-orang Kanaan, maka orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan atau Allah, apalagi mereka mau percaya kepada Yesus. Tetapi perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Dia mungkin sudah banyak mendengar tentang Yesus, lalu dia datang kepada Yesus dengan berteriak, "Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, karena anak perempuanku sangat menderita karena kerasukan setan." Bukan cuma itu, ketika dia datang, murid-muridnya malah mengatakan kepada Yesus, "Suruh dia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu Yesus menyambut dengan kata-kata di ayat berikut, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wow, saudara, kalau Tuhan Yesus seperti itu, kalau Tuhan kita Yesus Kristus bersikap seperti itu, maka saya dan saudara pasti adalah orang yang pertama kali kecewa. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus ternyata hanya untuk orang Israel. Tetapi tidak, saudara. Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan bagi seluruh suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan di ayat berikutnya perempuan ini kembali mendekat, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus menyambut dengan jawaban yang pedas. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab dengan iman yang besar, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ketika saudara berdoa atau ketika saudara ada di gereja dan ketika saudara meminta pertolongan kepada pendeta, meminta pertolongan kepada jemaat, lalu saudara mendapatkan jawaban seperti ini, jawaban yang pahit seperti ini, apa yang akan terjadi? Pasti saudara akan meninggalkan gereja itu. Saudara akan kepahitan dan saudara tidak mau lagi bergereja situ. Saudara tidak mau lagi bertemu dengan pendeta itu. Dan pikirkan juga saudara, bagaimana ketika doa saudara mendapat jawaban yang pedas dari Tuhan Yesus atau dari Allah. Maka tentu saudara tidak akan mau datang lagi kepada Tuhan. Saudara akan merasa kepahitan dengan Tuhan. Saudara tidak mau dekat lagi dengan Tuhan. Tetapi pagi ini kita belajar dari perempuan Kanaan yang percaya ini. Dia terus datang kepada Yesus sekalipun dia mendapatkan jawaban yang pedas. Dan iman yang besar seperti itu, iman yang luar biasa seperti perempuan Kanaan ini dihargai oleh Yesus. Maka pada ayat yang berikutnya Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah padamu seperti yang kau inginkan." Saudara, apa persoalanmu pagi hari ini? Saya tidak tahu ada apa dengan saudara, apa yang saudara alami pagi hari ini. Tetapi saudara, kalau saudara mau datang pada Tuhan, mau terus mendekat kepada Tuhan, sekalipun saudara mendapatkan jawaban yang pedas, maju terus dalam Tuhan, jangan pernah mundur. Karena di ujung doamu, di ujung pergumulanmu, Yesus akan menjawabmu persis seperti dia menjawab perempuan Kanaan ini. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari perempuan Kanaan yang percaya. Bagaimana ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan permohonan-permohonan dan doanya kepada Yesus. Tapi dia mendapatkan jawaban-jawaban yang pedas. Tapi itu tidak menyurutkan imannya. Dia terus maju. Dan pada akhirnya dia mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga belajar dari perempuan Kanaan yang percaya ini, agar kami pun berani terus maju kepada Tuhan, terus mengiringi Tuhan, setia dengan Tuhan, dan tidak pernah kepahitan sekalipun jawaban doa yang kami terima sangat pedas. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk terus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.